Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan online di kesempatan kali ini. Dengan saya Topan Heri Wibowo. Hari ini kita akan membahas tentang terapi oksigen atau terapi oksigenasi. Karena ini tim, jadi untuk materinya terkait dengan terapi oksigenasi secara umum dibahas oleh Bu Roro Lintang. Sedangkan saya khusus ke terapi oksigenasi pada intra dan pasca anestesi. Untuk kuis, tidak ada kuis ya. Mungkin nanti Bu Roro Lintang ada kuis, jadi saya tidak ada kuis, jadi hanya salah satu saja yang memberikan kuis. Jadi untuk materi terapi oksigenasi pada intra dan pasca anestesi tidak ada kuis dari saya. Mungkin ada kuis dari Bu Roro Lintang. Kita mulai saja. Pembahasan ini saya hanya khusus saja ke terapi oksigenasi. Ya, jadi untuk monitoring atau pemantauan secara umum pada intra dan pasca anestesi tidak akan saya bahas. Jadi saya hanya khusus bagaimana monitoring intra dan pasca anestesi pada terapi oksigenasi atau pada monitoring oksigenasi di intra dan pasca anestesi. Dan saya juga tidak akan membahas secara umum terapi oksigenasi karena memang akan dibahas sendiri oleh Bu Roro Lintang. Kita mulai langsung ke intraoperatif. Nah, untuk terapi oksigenasi biasanya memang sudah diberikan pada saat pasien sudah di ruang operasi. Ketika akan dilakukan atau ketika sudah mulai induksi atau mulai pemberian obat-obat anestesi, ya baik itu anestesi general atau regional, ya seperti spinal anestesi. Nah, di sini ketika sudah diberikan oksigenasi, ya pada kasus-kasus anestesi spinal pasiennya sadar, mereka tetap diberikan oksigenasi. Sedangkan pada kasus pasien yang diberikan anestesi general, mereka pasti akan dipasang ya ventilator. Nah, jadi biasanya untuk oksigenasi sendiri itu berbarengan dengan anestesi inhalasi. Ya, seperti kita tahu bahwa anestesi umum tidak hanya pada anestesi secara intravena saja, tetapi juga ada anestesi inhalasi. Walaupun memang tidak setiap anestesi itu dengan inhalasi. Ada yang kita sebut sebagai TIVA. Ya. Jadi pada anestesi TIVA ini semuanya lewat full intravena. Jadi total intravena anestesi. Nah, ada general anestesi secara umum ini biasanya selain pemberian obat-obatan anestesi secara intravena, ya juga diberikan obat-obat anestesi lewat inhalasi, ya seperti isofluran, ya sevofluran. Kalau dulu kita sebut yang sering digunakan dulu adalah haloten. Bagaimana monitoringnya? Jadi ketika terapi, ya ketika sebelumnya kalau pada anestesi general, ya sebelumnya biasanya diberikan sebelum atau pada awal-awal pasien sudah mulai kehilangan kesadaran, ya refleksnya sudah mulai hilang, maka diberikan oksigenasi sekitar 8-12 liter, ya, supaya cadangan di paru-parunya banyak. Kemudian ketika sudah terpasang ET, kemudian sudah terpasang ventilator, maka akan diturunkan oksigennya. Nah, jadi sekitar 5 liter. Kemudian bagaimana dengan monitoring untuk intraoperatif? Karena kita khusus ke monitoringnya untuk
monitoring intraoperatif, ini monitoring oksigenasi dilakukan setiap 3-5 menit, meliputi ya, saturasi oksigen dan EtCO2 atau N-tidal CO2. Nah, biasanya untuk saturasi oksigen ini 98 ya sampai 100% untuk saturasi yang baik. Nah, kalau kurang dari 90 ya ini berarti ada masalah pada salurannya. Ya, baik itu mungkin ET-nya ya atau saluran untuk oksigenasinya. Kita lanjutkan untuk selanjutnya bagaimana dengan postoperatif. Untuk postoperatif, ini semua pasien setelah tindakan anestesi umum atau regional ini memiliki resiko gangguan jalan nafas dan pernafasan. Walaupun pada anestesi regional ini pasiennya sadar, tapi perlu diingat ya, perubahan posisi atau posisi yang tidak tepat bisa menyebabkan anestesinya naik ke otak, kemudian pasien bisa mengalami gagal nafas. Makanya pada regional anestesi ini, walaupun pasiennya sadar, tetapi kita harus bersiap. Ada beberapa kasus yang terjadi pada anestesi regional, pasiennya meninggal, ya karena obat ya anestesi ya yang di spinal itu naik ke otak sehingga menyebabkan saraf pusatnya tertekan, pasien menyebabkan tidak sadar dan mengalami gagal nafas. Nah, maka dari itu, walaupun anestesi regional pasiennya pernafasannya normal, tetapi kita harus juga melihat, ya harus memonitor yang berhubungan dengan gangguan jalan nafas dan pernapasan. Nah, sehingga memang harus dipantau betul. Nah, kemudian yang berikutnya, selama transport pasien secara kontinu ya, ini dipantau dan dievaluasi ya jalan nafas dan pernafasannya. Nah, selama di ruang pemulihan, kondisi pasien terus dipantau dan dievaluasi serta dicatat ya di dalam catatan perawatan ruang recovery. Nah, untuk monitoring jalan nafas, ya, kemudian oksigenasi dan ventilasi ini menjadi fokus monitoring pada oksigenasinya. Walaupun ada monitoring lain seperti monitoring tanda-tanda vital, tekanan darah, suhu, ini juga dimonitor. Tetapi karena sekali lagi saya hanya fokus menjelaskan yang berhubungan dengan monitoring oksigenasi. Jadi untuk monitoring oksigenasi di ruang recovery ini meliputi jalan nafas, kemudian oksigenasinya, dan ventilasi pasien. Kita lanjutkan, bagaimana kriteria pasien dipindahkan dari ruang recovery ke ruang rawat. Ini juga walaupun yang mengantarkan biasanya perawat ruangan, tetapi kita juga kalau perlu menjelaskan ya terkait bagaimana jalan nafasnya, ventilasinya, dan oksigenasinya. Nah, dan juga kita harus memantau betul, kita harus mengevaluasi apakah jalan nafasnya, kemudian ventilasi oksigenasinya sudah dalam kondisi baik dan stabil atau belum. Sehingga pasiennya bisa dipindahkan dari ruang recovery ke ruang rawat. Kalau jalan nafasnya, kemudian ventilasi serta oksigenasinya belum baik dan belum stabil, maka jangan dulu dipindahkan. Ya, beberapa kasus pernah saya alami ya pada pasien yang kondisi saturasi oksigennya ternyata belum stabil ya. Kadang naik ya 95 ya. Kadang turun 90. Ini kita jangan dulu memindahkan pasien ke ruang rawat. Kalau perlu kita konsultasikan kepada dokter anestesi. Nah, untuk tindakan selanjutnya, apakah harus mampir ke ICU terlebih dahulu atau HCU terlebih dahulu atau tidak. Nah, kemarin kasus yang terjadi, pasien kurang dari 95, kadang 96, kadang 92 untuk saturasi oksigennya, kadang 90, maka akhirnya perawat yang ada di ruang recovery
mengkonsultasikan ke dokter anestesi. Jadi telepon ke dokter anestesi, ternyata dokter anestesi memberikan advice untuk dipindahkan ke HCU atau ke ICU. Pada waktu itu ke ICU kalau tidak salah, sehingga pasiennya dipindahkan ke ICU. Karena untuk ruang operasi itu memang tidak bisa terlalu lama pasien berada di situ, karena untuk bed sendiri ya itu untuk pasien yang lain ya, nanti untuk ruangannya penuh ya, jadi biasanya dialihkan ke ruang ICU atau HCU. Tetapi apabila ventilasinya, oksigenasinya, terutama untuk saturasi oksigennya itu baik ya, stabil ya di atas 95, maka bisa dipindahkan ke ruang rawat. Beberapa pasien membutuhkan topangan ventilasi dan kardiovaskuler intensif lah ini. Jadi ketika pasien yang tadi kondisinya untuk oksigenasinya tidak stabil, terutama saturasi oksigennya tidak stabil, maka ketika dipindahkan ke HCU atau ke ICU, maka butuh diberikan oksigen. Jadi tetap dipasang oksigen, kemudian sambil dibawa ke ICU maupun HCU. Sehingga sebenarnya kalau di dalam rumah sakit, antara ruang operasi dan ICU itu seharusnya berdekatan, ya, supaya jaraknya tidak terlalu jauh, dan itu akan mempermudah apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan atau misalkan resiko pasien mengalami gagal nafas ya, atau turun drastis saturasi oksigennya, sehingga alatnya sudah siap. Lanjut untuk pasien yang setelah tindakan atau prosedur operasi. Nah, pada pasien-pasien yang dilakukan tindakan operasi, setelah selesai tindakan tersebut, maka kita harus secara ketat memonitor saturasi oksigen, ya, kemudian SpO2-nya, ya, dan terutama untuk O2 pada pasien yang mengalami memiliki kondisi misalkan pasien yang lanjut usia, kemudian pasien dengan penyakit jantung atau pernafasan, dan dengan pasien yang masih mengalami sedasi. Selain itu juga pada pasien ST juga, ini juga harus pemantauan O2 setelah prosedur operasi harus diperhatikan betul. Lanjut, bagaimana monitoring di ruang pulih atau di ruang recovery? Untuk recovery room, ini yang harus disiapkan adalah harus ada alat monitoring ya, untuk memonitor keadaan oksigenasi pasien, kemudian alat bantu nafas ya, apabila pasien memang betul-betul memerlukan alat bantu nafas ya, seperti misalnya pasien memerlukan oksigen ya, atau bahkan memerlukan ventilator. Selanjutnya pasien yang ada di ruang recovery ya, mungkin juga membutuhkan alat bantu untuk mengatasi hemodinamik pasien. Selanjutnya, tujuan monitoring oksigenasi di ruang recovery. Nah, yang pertama adalah mempertahankan jalan nafas. Nah, untuk mempertahankan jalan nafas ini ya, dengan cara mempertahankan posisi, kemudian bisa memasang suction ya, atau melakukan suctioning apabila ada misalkan ada lendir ya, karena obat-obatan di anestesi itu ada yang memang meningkatkan produksi sputum. Kemudian kalau perlu pemasangan gudel atau mayo. Yang kedua adalah mempertahankan ventilasi oksigen, yaitu dengan cara oksigenasi atau pemberian oksigen. Nah, untuk berapa komposisinya ya, kemudian apakah menggunakan sungkup atau menggunakan kanul nasal, itu sudah dibahas oleh Bu Rolintang. Jadi saya tidak membahas lagi terkait dengan berapa konsentrasi oksigennya.
Lanjut untuk kriteria penilaian keluar dari ruang RR, ya ini untuk oksigenasinya, ya terutama adalah bagaimana fungsi pulmonalnya tidak terganggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saturasi oksigennya adekuat. Nah, walaupun untuk penilaian kriteria keluar dari ruang RR ini tidak hanya dari oksigenasi, ya, tetapi ada yang lain ya, seperti bagaimana refleksnya. Jadi kita ada kriteria tertentu, misalkan dengan menggunakan kriteria Aldred Score atau Stewart, ya, dan lain sebagainya. Atau misalkan pada Bromage Score, ya. Jadi misalkan pada orang yang dengan spinal, oh dia menggunakan Bromage, kemudian untuk pasien dengan general anestesi menggunakan Aldred, kemudian pada anak-anak menggunakan Stewart. Nah, ini untuk kriterianya secara umum. Tetapi untuk khusus untuk oksigenasi, terutama kita lihat bagaimana fungsi pulmonalnya dan saturasi oksigennya. Nah, ini terkait dengan hal yang berhubungan dengan oksigenasi pasien. Untuk mahasiswa sendiri, untuk monitoring ini sangat penting, ya, karena memang pemberian anestesi ini ada yang memang mengganggu proses atau mengganggu pernafasan pasien. Ya. Kita tahu sendiri bahwa trias anestesi, ya, selain untuk narkotik, ya, narkosis, ya, pasien tidak sadar, kemudian pasien juga tidak nyeri. Yang terakhir adalah relaksan, ya, atau relaksasi otot. Ya, otomatis otot pernapasan itu tidak bisa melakukan aktivitas sendiri. Nah, pada intraanestesi ini sangat penting untuk oksigenasi, ya, baik itu pemasangan ventilator untuk membantu pasien bernafas, ya, atau dan juga ditambah dengan pemberian oksigen. Nah, kemudian pada pasien yang dilakukan tindakan spinal anestesi, walaupun memang tidak diberikan obat-obat relaksan atau obat untuk relaksasi otot, dan pasiennya bisa bernafas sendiri, akan tetapi pada kasus tertentu yang tidak diinginkan, ya, atau pada kasus komplikasi, ya, pasien yang sadar tersebut bisa menjadi tidak sadar gara-gara posisi pasien menyebabkan obat anestesi yang di spinal ini bisa naik ke otak, menyebabkan otak tidak sadar. Sehingga pada kasus operasi untuk spinal, ya, bisa jadi terjadi komplikasi, yaitu yang tadinya pasiennya sadar menjadi tidak sadar, sehingga pasiennya menjadi gagal nafas. Ya, kalau tidak kita lihat, kita pantau bagaimana pernafasannya, kemudian saturasi oksigennya, ya, maka ini bisa menjadi kegawatan dan pasiennya bisa meninggal. Memang harus benar-benar dipantau untuk regional atau spinal anestesi. Nah, jadi baik itu pada saat intra, ya, pada saat intra anestesi, pada saat dilakukan tindakan anestesi, ya, baik itu regional atau general anestesi, tetap harus betul-betul dipantau oksigenasinya, ataupun pada saat post anestesi. Makanya pada saat post anestesi, pada saat perawat akan mengambil pasien, ya, dari ruang RR, kita juga perlu menjelaskan kembali, ya, untuk pasiennya tidak beraktivitas dulu, ya, untuk 24 jam pertama, ya, atau sesuai prosedur yang ada di masing-masing rumah sakit, ya, untuk regional anestesi. Jadi ini harus diperhatikan betul oleh penata anestesi maupun oleh perawat anestesi atau oleh perawat yang ada di ruangan. Karena ada beberapa kasus pasien yang
habis SC dengan bukan SC, habis kuret dengan eh, spinal anestesi, ternyata setelah itu pasiennya meninggal. Nah, itu ternyata terjadi memang karena ketika posisi pasien ya tidak tepat, kemudian obat anestesinya naik ke otak, ya, yang harusnya hanya di spinal saja naik ke otak, pasiennya menjadi tidak sadar, bisa menyebabkan gagal nafas dan pasien mengakibatkan pasiennya meninggal. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.